Al-Quran mungkin di satu sisi akan membuat orang terkesima gitu ya. Ini bukan untuk menghakimi teman-teman ya, bukan untuk menghakimi gitu. Ada orang-orang yang melantunkan Al-Quran indah sekali, tapi kok hati kita kering, kita jauh dari mengamalkan Al-Quran. Padahal kita udah senang banget sama Quran, senang banget dengan irama, senang banget dengan lantunan. Bahkan ketika dilantunkan Al-Quran kita sampai mengucapkan Allah, Allah gitu. Tapi kok akhlak kita jauh dari Quran gitu ya. Kenapa ya? Karena kita nggak meresapi Al-Quran itu, dan ketika kita lantunkan Quran itu mungkin belum sampai ke hati kita. Maka tadabburi, pahami maknanya, luruskan niatnya ya, ikhlas karena Allah, baca Al-Quran dari hati, mudah-mudahan sampai lagi ke hati. Dan bacaan Al-Quran yang baik itu adalah yang lain, tidak memberatkan pembacanya, lunak. Jadi jangan maksa. Saya paling senang itu baca Quran itu kalau nggak maksa. Apalagi misalnya dalam kondisi suara yang ringan. Biasanya kalau habis puasa tuh, kalau di bulan Ramadan karena kita menahan lapar dan haus di siang harinya, entah kenapa di malam harinya itu suara tuh terasa lebih ringan dan lebih bersih, lebih jernih, lebih lembut juga. Itu Masya Allah, itu salah satu hikmah puasa ya. Mungkin kotoran-kotoran dahak lendir di tenggorokan kita itu seperti meleleh gitu ya dari asam lambung yang naik gitu, sehingga jadi bersih. Wallahu alam, saya nggak tahu teori medisnya seperti apa. Yang jelas seperti itu. Ini kalau dalam keadaan suara bersih itu tenang banget, nggak usah maksa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan santai aja, tenang, dan kita pun punya cukup energi untuk tilawahnya banyak gitu, baca Qur'annya banyak gitu, ketimbang kalau kita paksa Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Wah, itu baru bentar udah capek kalau kita maksa-maksa kayak gitu. Dan kalau saya pribadi, bukan saya bilang yang seperti itu nggak baik ya, saya kurang cenderung aja, saya kurang senang aja dengan bacaan yang dipaksa. Kadang ada orang yang saya nggak niat maksa kok, emang suara saya berat ya, apa boleh buat ya sesuai kemampuan aja. Maka ada tips berikutnya, itu pilih pitch suara yang paling pas dengan suara kita. Pitch itu tinggi rendahnya suara ya. Paham ya maksud saya? Ya, Ustaz, kan ada kalau yang tinggi Alhamdulillahirabbil alamin, yang rendah Alhamdulillah, itu kerendahan. Tapi yang paling nyaman dengan suara kita Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini perlu dicari. Kadang-kadang beda kondisi, beda gitu. Ya, kadang-kadang ketika pagi hari bangun tidur kondisinya lebih berat, maka pitch suara yang nyaman kita itu berbeda dengan di siang hari, dengan di malam hari. Itu perlu dicek. Ketika kita menggunakan pitch suara yang paling pas dengan suara kita, tiap orang beda-beda ya. Jadi jangan maksain, misalnya harus ikuti irama saya misalnya. Warna pitch suaranya disamain juga, itu akan lelah biasanya. Dan kalau kerendahan nafas kita boros, kalau ketinggian cepat capek. Keluarnya lebih banyak anginnya, jadi nafas kita jadi pendek kalau kerendahan. Kalau ketinggian Alhamdulillahirabbil alamin, itu jadi cepat capek. Tapi kalau yang pertengahan ya, yang paling pas dengan suara kita yang lebih tahu ya, perlu dicek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang paling selamat, dan kesan ke orang yang mendengarkan pun lebih nyaman. Coba lihat, kita bayangin kita jadi makmum nih, seorang imam bacanya santai banget, pas banget dengan suara dia, kita pun yang di belakang tuh tenang dengarnya. Tapi kalau imamnya misalnya ketinggian, kita juga makmum di belakang jadi capek gitu. Orang yang dengerinnya juga capek gitu. Makanya jangan terlalu dipaksakan. Ekstrimnya ya, ada salah seorang kenalan saya dari Solo ya, beliau itu pakar solfeggio. Beliau memang pakar bunyi-bunyian, pakar suara. Beliau hijrah ya, S2 beliau memang di bidang tarik suara, di bidang solfeggio kayak gitu ya. Beliau meneliti suara dari alam, betapa Allah, Maha Kuasa Allah yang menciptakan frekuensi suara jangkrik itu suara yang paling nyaman dengan telinga manusia, sehingga kita nyaman tidur istirahat di malam hari dengan background noise dari suara alam yang Allah ciptakan. Itu luar biasa itu diteliti. Kita nambah iman kita ya. Itulah kalau kita kaitkan dengan akhirat ya, kita kaitkan dengan iman gitu. Meneliti alam semesta ya. Ayatil lil albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda besaran Allah bagi kaum yang memahami, yaitu mereka yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring,
sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah, tidaklah Kau ciptakan semua ini sia-sia. Maka peliharalah kami dari asap neraka. Nah, itu harusnya kita ubah kalau ada Quran. Nah, ini juga dalam segi suara ya. Jadi kata sahabat saya ini, kata kawan saya ini, kenalan saya ini, orang yang memaksakan suara ketika membaca Al-Quran yang melebihi dari pitch toleransinya sendiri, artinya dia memilih suaranya ketinggian karena ingin mengikuti qori tertentu, itu walaupun isi hati itu nggak ada yang tahu ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, tapi itu bisa mengindikasi wah ini dia kayak pamer, kayak mau show off nih, kayak mau nunjukin bahwa wah saya bisa nih. Jadi ada kecenderungan untuk menunjukkan ke orang gitu kalau agak maksa gitu. Itu kata menurut beliau. Kan kita nggak tahu isi hati. Dan hati hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi mengatakan ada parameter lisan. Gitu. Orang yang ngomongnya kok jorok, kok kotor, kok suka ngomongin aib orang, maka itulah indikasi apa yang ada di dalam hati. Imannya bermasalah berarti. Karena kalau imannya benar, falyatul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik-baik, kalau nggak diam. Gitu. Ada parameter lisan. Gitu. Kita nggak bisa menilai hati orang, tapi ada parameter lisan. Nah, beliau ini menilai gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngajinya terlalu berlebihan, ada maksa, ini khawatirnya kayak cenderung ingin menunjukkan diri, ini saya ngajinya bagus, ini saya bisa. Wallahu a'lam bishawab ya. Tentunya ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk nanti melihat orang wah tinggi banget suaranya, ini pasti pamer ya. Enggak gitu juga gitu. Tapi itu untuk bahan renungan buat kita supaya kalau ngaji itu sebisa mungkin kita pilih irama yang paling santai, yang paling pas, bukan hanya irama tapi pitch-nya, ketinggian suara yang paling nyaman dengan suara kita. Dengan demikian kita nggak terpaksa, nggak berlebihan dan nggak cepat capek, dan kita pun bisa mentadabburi. Kita pun bisa tenang dan insya Allah lebih memudahkan kita untuk menghadirkan rasa, menghadirkan hati. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya itu ruh atau zauk, itu menghadirkan rasa. Kan beda ngaji antara alhamdulillahi rabbil alamin dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang biasa aja, yang tanpa zauk, dengan kita berusaha merenung itu akan biasa kan. Itu biasanya kan yang kedengaran level beginner dengan pro kan biasanya